Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Birjuan dari kelas Teknik Kendali dan Instrumentasi kelas A dari Teknik Elektrounjani 2018. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah rancangan jaringan yang menggunakan server, yaitu DHCP server, web server, DNS server, dan mail server. Nah, kali ini di sini saya akan menggunakan beberapa PC, yaitu ada 17 PC. Masing-masing PC terdapat router dan switch. Nah, dapat kita lihat di gambar. Kita pasang dulu router 0 dan router 1. Lalu kita pasang switch. Setelah itu pasang juga switch yang kedua untuk menghubungkan beberapa PC. Jadi saya menggunakan 17 PC yang terbagi dua. Nah, kita pasang server yang pertama untuk DHCP, server kedua juga buat switch yang kedua. Lalu kita tambahkan PC 1, PC 2, dan seterusnya. Dapat dilihat secara langsung PC terbagi menjadi beberapa bagian, dan masing-masing switch dan router terdapat server DHCP. PC 8 dan seterusnya. Nah, dari switch 1 dan router 1 serta server yang pertama itu bagiannya dari PC 0 sampai PC 7. Kita tambahkan dulu PC-PC-nya. Setelah itu nanti kita akan program dari setiap komponen-komponen yang ada di rangkaian jaringan saya ini. Nah, kita yang untuk switch kedua dan server kedua serta router kedua kita menggunakan dari PC 8 sampai PC 16. Setelah itu kita sambung-sambungkan dari router ke switch. Kita coba terlebih dahulu dari yang bagian sebelah kiri, dari router, switch, dan server yang satu. Kita hubungkan server dengan switch. Lalu kita hubungkan juga PC dengan switch dengan kabel tembaga. Dan PC selanjutnya PC 1 dengan switch. Nah, di sini dari PC 0 sampai PC 7 itu pasti selalu dihubungkan dengan switch. Switchnya switch yang pertama. Karena saya membuatnya per switch untuk beberapa kelompok PC. Kita saling hubungkan dari switch ke PC, switch ke server, dan switch ke router dengan kabel tembaga.
Setelah itu kita hubungkan dengan garis putus-putus antara router satu yang dengan router yang kedua. Nah, dari router 2 itu atau router 1 kita hubungkan dari router ke switch dan server yang kedua ke switch yang kedua. Sama halnya seperti bagian kelompok yang nomor 1 yang sebelah kiri. Nah, sama halnya seperti yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan pun bagian-bagian kelompok yang ada di PC sebelah kanan itu dihubungkan dengan kabel tembaga yang ditujukan kepada switch yang kedua yang sebelah kanan. Dapat dilihat di dalam video ini bahwa beberapa komponen, beberapa bagian yang sebelah kanan itu dihubungkan langsung dengan switch menggunakan kabel tembaga. Sudah terhubung semuanya, lalu server, kita setting servernya. Dari mulai IP address-nya kita menggunakan IP address yang 172.168.166.100. Lalu kita temukan subnet mask-nya. Lalu kita DHCP dari service-nya kita ubah dulu menjadi default gateway-nya 10.10.10.2. Start IP address-nya, bloknya adalah 66 dan dimulai dari angka 2. Setelah itu kita masukkan nominal maksimum dan dari pengguna user yaitu 9, dapat kita lihat dari video yang tadi. Nah, setelah itu masing-masing PC kita ubah dari statik ke DHCP dengan otomatisnya masing-masing PC dapat terubah dengan otomatis. Dapat kita lihat DHCP requested successful. Semuanya dari PC bagian kanan dirubah dulu menjadi DHCP dari statik ke DHCP. Dan dapat dilihat bahwa perubahannya ada dan dari masing-masing alamatnya pun sudah sama dengan masing-masing server. Kita cek terlebih dahulu, cek ulang kembali. Nah, dari PC2 pun kita rubah dulu dari statik ke DHCP. Nah, sebelum merubah ke DHCP, dari server pun di setting terlebih dahulu seperti video sebelumnya dengan mengikuti beberapa kelas alamat IP. Nah, kita setting terlebih dahulu router dari pas internet 0 kita on-kan terlebih dahulu. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168 dan 66.1.
lalu otomatis keluar subnet masknya. Kita setting dari pas internet 0/1 dengan IP address 10.10.10.1. Ini untuk router yang pertama atau router 0. Dikarenakan 10.10.10.1 itu terdapat dan dimintai oleh bagian server atau DHCP server. Lalu router yang kedua sama seperti halnya dengan router yang pertama, yaitu kita masukkan alamat 172.168.6.66.1, keluar subnet masknya. Sama percis pokoknya dari pas internet 01 dari router 1 dengan router yang kedua atau router 0 dan router 1. Kita masukkan IP address-nya dan keluar subnet masknya secara otomatis. Kita program terlebih dahulu router 0 dari CLI-nya untuk menghubungkan dari router ke router dengan masukkan alamat yaitu tagar IP root. Terus kita masukkan IP address-nya 172.168.0.0 255.255.0.0 itu adalah subnet max-nya. 10.10.10.2 itu dari IP router 0 pas internet 0.1 lalu kita ketik exit. Setelah itu close. Lalu ke router 2 sama halnya dengan router yang pertama atau router 0 atau router 1 yang kita lihat sekarang. Itu router 1 saya sedang mengalamati untuk sebagai penghubung antar router ke router 192.168.66.0 dan keluar subnet max-nya sesuai dengan apa yang kita inputkan ke masing-masing router. Kalau kita ketik exit, setelah itu di close, lalu kita coba kirimkan terlebih dahulu, kita simulasikan terlebih dahulu dengan real time. Ternyata berhasil. Kalau kita setting dari servernya, IP address dimasukkan untuk pas internet 0 di config 192.168.66.100 dan keluar subnet max-nya secara otomatis 255.255.255.0. Lalu ke DHCP-nya on. Jangan lupa untuk DHCP servisnya di-on-kan. Sesuai seperti yang tadi, kita masukkan terlebih dahulu setelah IP address-nya dan beri nomor minimum maksimum untuk penggunaan dari beberapa PC yaitu 8. Lalu kita ubah statik ke DHCP-nya, secara otomatis keluar alamat IP-nya. Kita lakukan hal tersebut dari PC 0 sampai PC 7. Lalu kita config gateway-nya itu 10.10.10.1 mengikuti dari si routernya yang terhubung dengan server 0. Dan default gateway-nya kita isi dengan 10.10.10.1
1. Lalu PC 0 sampai PC 7 kita diacapkan kembali soalnya yang tadi barusan tidak ada default gateway-nya. Lalu kita simulasikan, ternyata berhasil. Berhasil, successful. Lalu kita tambahkan server. Kita tambahkan server yang kedua. Nah, jangan lupa untuk masing-masing server diberi nama. Yang pertama itu tadi lupa diberi nama. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk memberi nama server-servernya. Kalau nanti kalian yang nonton video ini akan mencoba mensimulasikan apa yang telah saya berikan melalui video ini. Lalu kita setting web servernya. Terlebih dahulu yaitu config. Service HTTP. Lalu kita dimasukkan dulu IP address-nya yaitu 192.168.66.50. Keluar subnet masknya secara otomatis. Lalu kita edit dari bagian HTTP, dari bagian servisnya. Nah, di sini terdapat sebuah pengalamatan yang menunjukkan bahwa di web server sendiri bisa kita atur ketika kita menginputkan alamat web server dari beberapa IP, nantinya akan muncul dari sebuah teks yang kalian akan berikan kepada web server tersebut. Saya mengetikkan semangat jiwa muda. Seperti ada yang digambar, kalian bisa mengikuti alamat servernya. Nah, lalu kalau tidak membutuhkan untuk gambar, kita hapus saja yang tadi. Kita hanya memerlukan tulisan-tulisan atau karakter. Lalu di save. Setelah itu kita sambungkan web server pada switch dengan kabel tembaga. Setelah itu kita simulasikan terlebih dahulu. 92.168.66.50. Kita go. Nah, keluar seperti ini. Kalau kita coba di PC yang sebelah kanan, kita masukkan alamat yang dulu dan keluar tulisan seperti ini. Dan kita tambahkan server yang ketiga di sini sebagai DNS server.
hubungkan dari DNS server ini ke switch dengan menggunakan kabel tembaga. Dengan memasuki IP address-nya 192.168.66.150 dan masukkan default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kita masuk ke DNS, kita on-kan, dan kita masukkan nama-nama apa saja dan sinkronkan dengan IP address-nya untuk DNS mengetahui apa saja yang ada di alamat rangkaian jaringan ini. Kita menggunakan DHCP server 2 sebagai server yang kedua. Dan masukkan alamat IP-nya. Dan kita berikan nama alamat untuk si web server. Setelah itu kita add, lalu DNS servernya, dan masukkan IP address-nya. Setelah itu kita add, nah terdapat kesalahan yaitu, nah di sini fungsinya DHCP server itu harus sesuai alamat IP-nya dengan alamat IP yang sudah diberi di DHCP server masing-masing. Lalu kita save. Sebelum itu lalu kita masuk ke DHCP server. Dan masukkan alamat dari DNS server yang sudah dikasih alamatnya saat pengalamatan IP di DNS server. Dan DNS dan DHCP, masukkan DNS-nya di DNS server di server DHCP. Lalu kita ubah kembali dari statik ke DHCP. Karena sudah terdapat DNS servernya. Untuk semua PC diubah kembali dari statik ke DHCP yang telah terhubung dengan DNS server. Dan berhasil semuanya. Lalu kita tambahkan kita namakan terlebih dahulu DHCP server yang kedua.
Kita tambahkan dari DNS servernya. Sebelum ke DNS, kita tambahkan dulu di default gateway-nya. Dan kita tambahkan DNS server. Kita masukkan DNS server di service DHCP server. Setelah itu masing-masing PC dirubah terlebih dahulu ke DHCP dari statik ke DHCP. Caranya di mana jam 8, tapi kalau untuk bagian pengeluaran kesehatan jam 9-an, jam 9 sampai 10. Semuanya dirubah dari statik ke DHCP. Ternyata berhasil dengan sendirinya merubah dari statik ke DHCP dan ada penambahan server di DNS. Alamat IP address-nya. Kalau kita coba iseng-iseng di PC2, ternyata sudah bisa untuk masukkan web server. Dan di PC15 lalu kita tambahkan server 4, yang dimana server 4 di sini dapat kita pakai sebagai web mail server maksudnya. Lalu kita isi IP address-nya. Dan default gateway-nya kita isi sesuai dengan routernya serta DNS service-nya dan DNS servernya. Setelah itu kita masuk ke email, lalu kita masukkan domain name yang dimana tasik.com sebagai alamat emailnya. Kita masukkan user, kita beri nama user yaitu Budiman 1 dan passwordnya yaitu 010203. Untuk semua PC, nah kalian di sini harus mengetik dari mulai PC 0 sampai PC 16. Yang dimana masing-masing usernya diberi nama Budiman 1 sampai Budiman 17. Seperti itu. Untuk seterusnya kita isi kembali di configure email. Your name Budiman 1 dan address-nya itu Budiman 1@tasik.com. Incoming mail server yaitu mail.tasik.com dan outgoing mail servernya diberi nama juga mail.tasik.com.
username Budiman 1, password 010203. Nah, untuk semua PC dilakukan seperti itu dari mulai PC 0 sampai PC 16. Lalu lakukan ke PC yang berikutnya seperti ini. Sama halnya dari PC 1 atau PC 0 kita lakukan di PC 1. Nah, di DNS kita tambahkan terlebih dahulu mail.tasik.com 192 168 66 dan 200 agar terhubung di masing-masing DNS, masing-masing server, maksudnya. Dan IP address-nya pun sedikit koreksi ya, bukan 192 tapi 1172. Kita coba compose email Budiman 115 maksudnya @tasik.com. Subjeknya kita coba kirim email dari PC ke PC, bismillah. Lalu isinya kita beri kalimat bis cepat Budiman. DL207 Kalau kita cek dulu di PC 14 dan ternyata sudah ada. Kita masukkan, kita balas kembali email yang sudah dikirim dari PC 7 atau user -6.